Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 16 Oktober, dalam pekan biasa yang ke-28. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu, karena begitu besar penyertaan yang kami terima sampai saat ini. Engkau senantiasa melindungi dan menganugerahkan kami berbagai berkat yang kami butuhkan. Kini ya Tuhan, hadirlah bersama kami. Semoga sabdamu menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Allah yang akan menjadi bahan permenungan kita dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang menyatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini masih merupakan kelanjutan dari Injil kemarin. Bagaimana Yesus secara khusus berbicara dan mengajar para muridnya. Yesus tahu bahwa setelah kepergiannya, para murid akan mengalami banyak tantangan, banyak godaan, dan juga penganiayaan. Maka Yesus secara khusus berbicara kepada mereka. Dua hal yang secara khusus ditampilkan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengajak para muridnya untuk tidak takut kepada manusia yang bisa membunuh badan. Tetapi Yesus mengajak mereka untuk lebih takut kepada Allah yang bisa menghancurkan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, para murid harus tetap teguh pada pendirian untuk mengakui Yesus. Yesus mengatakan, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakuinya di depan para malaikat." Yesus tahu bahwa penganiayaan bisa saja membuat para murid lari, bisa saja membuat para murid murtad. Tetapi bacaan hari ini, Yesus menegaskan kembali untuk meneguhkan para murid supaya para murid tetap teguh dalam iman mereka. Salah satu inspirasi yang dapat kita tarik dari Injil hari ini dari kata mengakui. Mengakui sebenarnya berasal dari dunia persidangan. Ketika seseorang mengakui, berarti seorang itu memberikan kesaksian atas apa yang ia alami, atas apa yang ia dengar, atas apa yang ia rasakan, semuanya adalah benar, dan dirinya memberikan jaminan untuk itu. Maka ketika Yesus meminta para murid untuk mengakui dirinya, itu berarti Yesus meminta para murid menunjukkan kesaksian bahwa apa yang dialami bersama Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang ditunjukkan oleh Yesus benar adanya. Dan para murid memberikan jaminan untuk itu. Para murid berani menjadi jaminan atas kebenaran yang mereka saksikan itu. Untuk zaman sekarang ini, pengakuan ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita. Sebab kita juga menemukan banyak tantangan, godaan, cobaan yang kita alami setiap hari. Contohnya saja, ketika kita pergi makan di luar rumah, di sebuah restoran, dan kita memulai dengan doa, kita membuat tanda salib. Pengakuan pada Yesus ditunjukkan dengan keberanian kita membuat tanda salib, meskipun di tengah banyak orang. Pengakuan pada Yesus ditunjukkan dengan keberanian juga kita ketika kita menyaksikan ketidakadilan. Pengakuan pada Yesus juga ditunjukkan ketika kita mau berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Pengakuan pada Yesus juga kita tampakkan ketika kita mau menolong mereka yang membutuhkan.
Dengan cara seperti inilah saya dan Anda masing-masing menunjukkan pengakuan dalam hidup ini. Dengan itu kita memberikan kesaksian bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan jalan yang menuju keabadian dengan cara hidup yang kita tampilkan di tengah masyarakat. Semoga saya dan Anda senantiasa mampu mengakui Tuhan dengan menunjukkan cara hidup yang selaras dengan ajaran Tuhan dalam kehidupan ini, yang akhirnya memberikan unsur kesaksian pada orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Injil-Mu hari ini mengajarkan kami untuk senantiasa mengakuimu dalam kehidupan ini, menunjukkan kesaksian akan ajaran-Mu melalui tutur kata, tindakan, dan perbuatan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, semoga kami adalah saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lorotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.